Tapi aku bisa bilang kalau TPP yang ada di MUBA ini cukup bersaing sama TPP atau tambahan pokok yang ada di kementerian gitu. Mungkin karena pendapatan asli daerahnya tinggi gitu, jadi makanya TPP-nya juga tinggi gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi ke acara Pen Talks in collaboration with Dananjaya. Seperti yang udah dikasih tahu nih di episode-episode sebelumnya, Pen Talks merupakan akronim dari Penempatan Talks. Acara yang berbentuk podcast ini akan membahas hal-hal seputar kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi tempat pengabdian selanjutnya bagi lulusan PKN STAN. Bersama aku Elma Fedora yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Sebagai perkenalan, aku kemarin adalah mahasiswa program studi Diploma 3 KBN tahun 2019. Jadi baru banget wisuda nih kemarin dan akan mengikuti penempatan tahun ini juga. Oke, di episode kali ini kita akan membahas seluk-beluk penempatan lulusan PKN STAN di pemerintah daerah Musi Banyuasin atau yang akrab disebut Pemda MUBA. Dan aku akan ditemani oleh narasumber yang merupakan lulusan PKN STAN tahun 2021 kemarin. Berarti tahun lalu banget nih ya teman-teman. Dan saat ini kakak ini bekerja di Pemda MUBA. Telah hadir bersama kita Kak Farah Rahimah Rabiatul Adawiyas. Halo Kak, welcome to Pentalks. Halo semuanya. Aku bisa manggil kakak apa nih? Kak Farah aja atau ada panggilan lain yang lebih familiar nih buat kakak? Farah aja. Farah. Kak Farah, gimana rasanya Kak bisa hadir di ruang Zoom Cister kita hari ini? Jujur agak deg-degan ya, karena baru pertama kali ini diminta jadi narasumber, ngomong panjang lebar, apalagi tentang penempatan. Jadi agak senang, excited, tapi juga ada takutnya. Jangan deg-degan Kak, karena kita seneng banget bisa dengar gimana cerita Kakak, apalagi Kakak kan baru tahun lalu ya, jadi masih fresh banget nih ingatannya terkait dengan penempatan. Nah, mungkin aku mau nanya nih sebelumnya, Kakak sekarang posisinya ada di mana nih Kak? Aku alhamdulillah kebetulan lagi pulang ke Palembang, jadi sekarang lagi di Palembang di rumah. Di rumah keluarga ya Kak? Iya. Oke, nah berarti ini Kakak lagi pulang ke Palembang, tapi kalau bekerja itu di Musi Banyuasin ya Kak? Berapa Ya, lama sih? jadi Silakan Kak. Jadi aku domisili di Palembang, terus aku penempatan kerjanya di Musi Banyuasin. Ibu kotanya tuh Sekayu. Jadi kalau jarak antara Palembang sama Sekayu itu kurang lebih 3,5 sampai 4 jaman gitu. Aku tuh pulang tiap 2 minggu atau 3 minggu sekali gitu. Jadi Jumat sore pulang ke Palembang, terus nanti minggu sore ngulang lagi ke Sekayu gitu. Oke, jadi dekat ya Kak, bisa bolak-balik juga ke rumah. Senang. Nah, oke, lebih lanjut nih Kak terkait dengan daerah MUBA. Ini emang biasanya disebut MUBA atau itu singkatan buat kita-kita aja gitu Kak? Emang disingkat MUBA, Musi Banyuasin gitu. Emang udah dari dulu-dulu singkatnya MUBA. Oke, mungkin lebih lanjut nih Kak. Kan Kak Farah udah 1 tahun di MUBA ya berarti. Nah, selama 1 tahun bertempat tinggal di MUBA nih Kak, apa sih first impression Kakak terhadap daerah MUBA? Oke, jadi sebenarnya belum genap 1 tahun. Kita itu pengangkatan CPNS di Februari awal. Jadi kalau sekarang itu kurang lebih 9 bulan di Sekayu atau di MUBA gitu. First impression ke Sekayu itu, kalau menurut aku kotanya nggak rame kayak Palembang, nggak padat. Terus juga yang aku suka dari Sekayu itu nggak ada macet, karena di sana iya sih nggak rame kayak Palembang, penduduknya nggak banyak gitu. Terus kalau untuk di jalan utamanya itu perkantoran itu adanya di jalan utama gitu. Jadi sepanjang jalan Kolonel Wahidudin itu perkantoran tempat kita kerja gitu. Jadi kayak di satu jalan semuanya perkantoran gitu. Terus juga first impression kalau untuk orang-orangnya nggak beda jauh sama orang-orang yang ada di Palembang, mereka ramah gitu, terus kayak apa ya,
tolong menolongnya itu masih apa ya, masih erat banget gitu. Itu aja sih first impression-nya. Kayak gitu. Berarti yang paling melekat itu nggak macet ya. Berarti kalau nggak selama beda banget ya Kak waktu kuliah di STAN, apalagi di Palembang yang macet-macetan ya Kak. Oke, nih Iya, aku mau beralih. bahkan pas banjir pun kan biasa kalau di Palembang atau kayak di Bintaro gitu kan, pasti macet tuh kalau hujan. Kalau di Sekayu, di Muba tuh tetap nggak macet gitu. Jadi kita nggak ada rasa was-was bakal telat ngantor gitu, kecuali emang kesiangan gitu ya. Jadi sehari-hari sih ya enak gitu, nggak macet, terus nggak padat juga. Berarti kalau Kakak nih tinggal di Mubani, di Sekayu nih, di rumah dinas atau indekos Kak? Kalau di Muba, di Sekayu itu nggak dapat rumah dinas. Jadi kami ber-19 itu ngekos gitu. Kebetulan aku ngontrak rumah sama temanku yang dari Medan sama Pekanbaru gitu. Jadi satu rumah kita bertiga gitu. Yang lain ada yang ngekos sendiri-sendiri, ada juga yang berdua. Kurang lebih sama kayak di Bintaro sih, ngekos sendiri-sendiri gitu. Oh, berarti kalau dari kos ke tempat kantor nih Kakak pakai transportasi kah atau deket jadi bisa jalan nih Kak? Kalau ke kantor pulang pergi itu menaik motor bareng teman, kadang juga naik ojek gitu. Tapi ada juga teman yang karena kosannya deket sama kantor, jadi mereka jalan kaki gitu. Disesuaikan aja antara kantor sama kosannya. Karena kos-kosan itu juga nggak jauh dari perkantoran. Oh, berarti di sana yang penting sesuai kos mana yang dipilih ya, Kak. Dan capable juga kalau mau jalan, kalau kosnya deket. Nah, sekarang aku mau move nih, Kak, ke pertanyaan terkait dengan pemilihan penempatan nih, Kak. Kalau berkenan untuk disebutkan, dulu pilihan penempatan Kakak nih apa aja sih, Kak? Kalau aku pilihan penempatan itu pertama memang udah langsung milih Pemkab Muba, terus yang kedua aku pilih Pemprov Bangka Belitung, yang ketiga aku baru pilih Kementerian Keuangan. Oke, berarti ini Kakak agak beda ya pilihannya sama yang lain. Apa yang membuat atau alasan Kakak untuk memilih Pemda Muba ini di pilihan pertama dan Kemenkyu di pilihan terakhir? Oke, jadi cerita sedikit dulu waktu semester berapa ya? Semester 4 yang awal pandemi itu. Kalian mungkin semester 2 ya? Aku semester 4. Itu kan ada PMK yang isinya tuh kalau sebaran lulusan PKN-san itu bakal ditempatin di pemda-pemda gitu kan, KLP gitu. Nah, jadi aku tuh termasuk salah satu orang yang menentang kayak nggak mau di Pemda gitu, nggak pengen di Pemda karena eh, pertama ya kayak nggak kebayang aja bakal kerjanya kayak gimana kalau di Pemda gitu. Terus ditambah lagi kadang ada omongan-omongan orang tentang Pemda gimana gitu. Tapi mendekati milih penempatan, kayak tiba-tiba yang ada di pikiran aku tuh cuma satu. Aku pengen deket sama keluarga. Karena keluarga aku dari ayah sama ibu kan ada di Palembang semua. Terus juga aku pengen sering pulang gitu. Sering pulang, pengen sering ketemu keluarga intinya gitu. Terus juga nanti ya itu sih intinya aku. Oh ini satu lagi, kalau di DJP kan aku pajak nih, sebagian besarnya itu penempatan di DJP. Kalau di DJP kan kita tahu, nggak DJP juga sih, pokoknya yang di Kementerian Keuangan itu sering adanya mutasi gitu kan, tiap 2 tahun, tiap 4 tahun gitu. Nah aku tuh menghindari mutasi-mutasi itu karena kalau dari ayahku juga, apalagi aku cewek gitu kan, cewek bakal berkeluarga, bakal ngurus suami, ngurus anak gitu kan. Nanti kalau misalnya mutasi itu agak susah gitu. Nanti kayak aku di mana, suamiku di mana, terus anakku juga gimana gitu. Jadi alasan aku milih Pemda yang terdekat dari domisiliku adalah itu. Karena aku nggak pengen mutasi, terus juga pengen lebih dekat sama keluarga gitu. Oke, berarti emang alasan utamanya adalah keluarga ya, Kak. Dan ini jadi alternatif juga supaya ya kalau emang mau home base dekat keluarga, Pemda jadi salah satu alternatif pilihan ya, Kak. Nah, Iya, betul. iya, aku tadi ngomong-ngomong agak lupa ya. Aku ngenalin kalau misalnya Kak Farah nih dulu dari Prodi D3 Pajak ya, Kak. Iya.
Dan Iya. saat ini di MUBA itu bersama beberapa orang Kak dari angkatan Kakak STA 18? Kalau STA 18 di Musi Banyuasin itu kita ber-19, ada 3 jurusan pajak, 1 kebendaraan negara, 1 manajemen keuangan, terus 14-nya dari jurusan akuntansi gitu. Maksudnya 1 manajemen aset ya Kak? Iya, Oh. manajemen aset. Iya, berarti semua prodi ada ya Kak di sana? Iya, kecuali bea cukai sama penilai. Oh iya, kecuali bea cukai sama penilai. Oke. Nah, lanjut nih Kak. Berarti Kakak ngerasa di sana adalah pilihan yang tepat untuk berada di dekat keluarga. Nah, gimana sih Kak kesan pesan Kakak setelah bekerja di sana terkait dengan beban kerja dan lingkungan kerjanya di Pemda MUBA ini? Kesan selama kurang lebih 9 bulan kerja di Musi Banyuasin. Sejauh ini aku masih menikmati dengan beban kerja yang menurut aku nggak tinggi-tinggi banget. Kalau dibandingin temanku yang di DJP, mungkin mereka sering banget lembur gitu. Temanku yang di KPPN juga sering banget lembur. Sedangkan aku alhamdulillah 9 bulan kerja ini belum pernah lembur gitu. Jadi selalu pulangnya on time sesuai jam pulang kerja gitu. Terus beban kerjanya juga nggak terlalu berat kalau menurutku. Jadi bisa dibilang aku nggak terlalu nyesel gitu milih Pemda MUBA. Nggak terlalu nyesel atau emang nggak nyesel nih Kak? Kenapa ada terlalunya Kak? Mungkin kalau mau dikaitin sama budaya ya, budaya kerja di Pemda itu menurutku emang beda gitu sama budaya kerja yang ada di Kementerian Keuangan gitu. Jadi kayak aku masih belum bisa adaptasi, masih belum bisa menerima sepenuhnya budaya kerja yang ada di sana gitu. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, Iya. terkait dengan, berarti kalau tadi Kakak kan bilang selalu pulang on time dan juga jam kerjanya ya sesuai dengan jam kerja. Emang Kakak nih, kalau di sana tuh jam kerjanya 8 sampai 5 atau gimana nih Kak? Kalau jam kerja di sini masuk jam 7.30, terus kita ada apel pagi tiap hari Senin sampai Kamis, terus Jumatnya kita ada senam, istirahatnya di jam 12 sampai jam 1, terus pulangnya di jam 4 sore gitu. Oke, berarti 7.30 sampai jam 4 dan diawali dengan apel setiap Senin sampai Kamis ya Kak. Nah, berarti balik lagi nih Kak ke Kakak yang ditempatkan kan kemarin berarti SK-nya baru keluar Februari ya Kak? Nah, waktu itu Kakak ditempatkan di seksi apa Kak? Atau SKPD apa? Aku dan temanku yang 2 lagi pajak itu kita semua ditempatin di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Terus kalau aku itu ditempatin di bidang pelayanan pendaftaran, pendataan, dan penetapan atau bidang P4 gitu. Ada 2 orang yang di bidang P4, terus 1 lagi di bidang penagihan dan pembukuan. Itu kalau yang jurusan pajak di BPPRD. Oke Kak Farah, nih di bidang yang Kakak ini nih, bekerja ini Kakak udah melakukan apa aja atau pekerjaan apa sih Kak yang dikasih ke Kakak di 9 bulan setelah Kakak menerima SK? Oke, jadi aku kan di bidang P4, terus jabatanku pengelola data dan informasi perpajakan. Nah, sebenarnya kalau di Pemda, di BPPRD ini nggak begitu beda sama yang ada di DJP. Karena aku pernah PKL di KPP Kayu Agung, jadi kayak sistem yang dipakai tuh nggak beda jauh gitu. Cuman bedanya mungkin kalau DJP ngolah pajak pusat gitu kan, kayak pajak penghasilan, PPN, kalau kita khususnya di bidangku itu cuman ngelola 9 jenis pajak gitu. Kalau untuk PBB dan BPHTB itu ada bidang tersendiri gitu. Nah, jadi data yang masuk ke sistem itu biasanya nanti dibuat laporan bulanan, terus kayak pajak terutangnya berapa, yang udah dibayar berapa, yang belum berapa gitu. Kayak data itu biasanya nanti bakal jadi bahan buat rapat bulanan atau rapat triwulan gitu. Nah, kadang atasan juga minta aku sama temanku buat bikin bahan rapat itu. Terus juga untuk kerjaan sehari-hari aku dikasih
tanggung jawab untuk memegang arsip-aris. Jadi kayak surat masuk sama surat keluar itu aku yang pegang gitu. Itu sih kalau untuk kerjaan. Oke, nah dari kerjaan-kerjaan yang kakak lakuin ini, ada nggak sih kak matkul yang kakak pelajarin selama di PK Instan yang relate banget sama yang kakak kerjain tadi? Kalau yang relate banget itu PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Itu relate banget karena kan di sana undang-undangnya tentang 9 jenis pajak itu dan PBB P2 gitu kan. Jadi ya yang relate banget itu. Cuman ada juga kadang tuh nyerempet tentang HKN gitu. Cuman nggak terlalu ini sih kalau HKN. Tapi ada sih nyerempet-nyerempetnya. Terus juga kadang ini kadang nggak nyangkut di kerjaan sih, tapi orang-orang kantor tuh kadang juga ada WP yang salah salah tempat gitu. Kadang ada WP yang harusnya ke KPP, dia nanyanya ke kantor pajak daerah gitu di kantorku gitu. Jadi kadang aku sama temanku istilahnya ngasih edukasi lah gitu ke rekan-rekan kerja di kantor sama WP yang kadang nyasar itu gitu kayak ini bukan ranahnya BPPRD gitu Pak Bu, tapi kalau misalnya mau ngurus ini itu ke KPP Pratama gitu. Jadi yang paling paham pajak ya kak kalau di sana, soalnya kalau di sana pahamnya pajak daerah doang, tapi kalau kakak karena udah sempat belajar jadinya paham dikit-dikit lah yang lain juga gitu ya kak. Iya, alhamdulillah. Oke, nah tadi kakak juga udah sempat singgung ya terkait dengan fasilitas. Kalau misalnya di Pemda Muba itu kan tidak mendapat rumah dinas ya kak. Nah kalau fasilitas kantor apa aja sih kak yang disediakan di Pemda Muba ini? Kalau fasilitas kantor mungkin sama kayak kantor lain gitu ya, yang di pusat eh, komputer, PC gitu-gitu. Terus kalau ada beberapa temanku yang dapat motor dinas juga ada itu. Terus untuk kalau fasilitas kayak misal ruang buat olahraga gitu, kalau di kantorku nggak ada gitu. Kayak misal apa ya, mau main tenis meja gitu atau mau main badminton kan biasa di KPP aku suka lihat teman-temanku tuh kan mereka bisa tuh main itu di kantor gitu kan. Kalau di kantorku nggak bisa karena nggak ada space-nya gitu, nggak ada ruangan khusus buat itu gitu. Cuman kalau untuk yang lain-lain kayaknya di setiap kantor ada sama gitu. Sama ya kak, sama kantor-kantor yang lainnya. Oke, nah aku mau lanjut nih kak kalau bertanya terkait dengan jenjang karir di Pemda Muba. Gimana sih kak jenjang karir yang di Pemda Muba? Apakah sama seperti yang lain atau ada kebijakan lain yang diterapkan khusus untuk di Pemda Muba ini kak? Kalau jenjang karir, setauku yang di yang di Muba ini sama kayak di Pemda-Pemda lain gitu. Jadi bisa naik jabatan, naik pangkat itu tiap 4 tahun sekali gitu. Kecuali, nah enaknya di Pemda ini, khususnya di Muba, kita tuh dapat dukungan penuh buat lanjut sekolah lagi gitu. Kayak atasanku sama beberapa teman di kantor tuh atasannya udah pada nyuruh ayolah sekolah lagi gitu, lanjut S1 gitu. Tapi tetap kan ada prosedurnya nih, nggak bisa langsung CPNS langsung kuliah gitu kan. Kalau kita udah pernah nanya di BKD itu kalau mau lanjut S1 harus 2 tahun setelah PNS gitu, atau kalau mau curi start di 1 tahun setelah PNS gitu. Jadi baru bisa ngajuin izin belajar gitu. Oke, oh berarti kalau di beasiswa di sana memang udah jadi fokus ya sama bapak-bapak pimpinan yang di sana, bapak ibu di sana untuk menyarankan melanjutkan pendidikan ya kak ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, kalau atasan sih pada nyuruh cepet-cepetlah S1 gitu kan. Karena katanya sayang nih anak stan gitu lulusan 2C gitu kan masih jabatannya pengelola. Nanti bisa kalau S1 kan bisa analis gitu ya. S1 terus nanti lanjut S2 bisa udah megang jabatan kayak kepala subbidang, kasubdit atau kepala subbagian gitu. Jadi kayak mereka ngedukung banget sih kalau buat kita kuliah lagi gitu. Oh iya kak. Nah tadi aku nge-highlight kalau misalnya bisa curi start di 1 tahun pertama setelah PNS. Nah itu ada syarat khusus kak atau khusus untuk pegawai berprestasi atau seperti apa kak?
Enggak sih, maksudnya curi start itu kalau aturan yang sebenar-benarnya itu kan harus 2 tahun setelah PNS gitu kan. Nah, cuman ini tuh kayak dikasih apa ya, keringanan gitu sama orang BKD-nya. Boleh deh kalian izin belajarnya tuh diajuin 1 tahun setelah PNS gitu. Gitu sih, kayak Oh, itu boleh berlaku dan untuk semua gitu, nggak cuman oh, aja gitu. emang berarti karena peraturannya memang 2 tahun seperti KL Hmm. Pemda lain, tapi boleh lebih cepat gitu. Tapi itu diakui juga kan nanti. Iya, kan izin Oke. ngajuin izin belajar dulu gitu kan, kayak 1 tahun setelah PNS ngajuin izin belajar dulu ya, nanti setelah S1 ya baru ada yang apa ya namanya, kayak penyetaraan apa kalau nggak salah gitu. Oke. Nah, kalau berarti itu, sorry Kak, aku mau nanya konfirmasi. Itu tugas belajar dan izin belajar ya Kak? Atau itu untuk tugas belajar aja? Kita nggak banyak nanya tentang tugas belajar ya, karena kayaknya tugas belajar di MUBA itu cukup sulit gitu, dan kadang jarang-jarang banget lah pokoknya. Jadi yang kita tanyain itu tentang izin belajar gitu, yang kita kuliah pakai biaya sendiri gitu. Oh, oke Kak. Oke Kak, ini aku mau beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya pertanyaan titipan, tapi menarik juga sih Kak. Terkait Hmm. kebijakan pernikahan di Pemda Muba. Kalau misalnya di KL instansi lain itu ada yang membuat peraturan atau kayak lebih ke arah kalau misalnya satu pasangan itu dia bisa satu instansi terus atau satu wilayah terus. Nah, kalau di Pemda Muba ini adakah kebijakan kayak gitu Kak atau seperti apa? Kayaknya sama ya. Jadi kalau suami istri itu kayaknya nggak boleh satu instansi gitu, nggak boleh satu unit kerja gitu. Jadi misal aku di sini, pasanganku nanti di kantor mana, di unit kerja mana gitu. Sama kayak yang lain. Oh, oke. Berarti emang nggak boleh satu unit ya, Kak? Satu unit kerja gitu. Oke. Nah, nih Kak Farah, berarti kan selama 9 bulan nih Kakak berada di daerah Muba. Meskipun nggak terlalu jauh dari home base Kakak di Palembang, tapi pasti ada beberapa hal yang bikin culture shock nih buat Kak Farah. Apa sih Kak yang Kakak rasa tuh agak berbeda gitu dari daerah Kakak di Palembang? Oh, mungkin dari bahasa kali ya. Jadi walaupun aku orang Palembang yang domisilinya nggak terlalu jauh dari Muba gitu, tetap aku awal-awal kerja tuh kesusahan gitu buat ngerti, karena di sana tuh kayak nggak full juga sih, tapi ada beberapa orang yang emang asli sana gitu, jadi ngomongnya full pakai bahasa Sekayu gitu, dan aku eh, kadang kebingungan gitu sama bahasanya, nggak ngerti gitu, nggak ngerti walaupun aku orang Palembang gitu kan. Terus mungkin culture shock, oh ini kalau misalnya ada pegawai kantor tuh yang ngadain hajatan gitu, itu di hari kerja gitu. Misal kayak di hari Rabu atau di hari Kamis, di hari Selasa gitu. Kupikir kalau untuk hajatan tuh spesialisnya Sabtu Minggu gitu kan, atau enggak Jumat gitu. Tapi ini kadang di hari kerja gitu. Lazim ya Kak kalau di sana Hmm. hari itu di hari kerja. Oke. Mungkin biar Lagi ini mungkin juga Kak, sih, biar apa ya, biar datang semua gitu kalau di hari kerja. Soalnya kan kalau di hari Sabtu Minggu kan kebanyakan pegawai yang ada di MUBA itu kan domisili Palembang. Jadi kadang mereka, apalagi yang udah berkeluarga kan pasti Sabtu Minggunya pulang gitu kan. Nah mungkin biar acara hajatannya tuh nggak sepi gitu, jadi diadainnya di hari kerja gitu, biar orang kantornya datang semua gitu. berarti emang Sabtu Minggu disusun untuk keluarga gitu ya Kak? Makanya Hmm. ditaruhnya di hari kerja. Oke. Baru-baru juga nih ya Kak, berarti culture shock-nya. Ada lagi Iya. mungkin Kak? Eh, itu aja kayaknya. Selebihnya sama aja sih ya Kak, kayak ya seperti daerah-daerah yang lainnya gitu Iya. ya Kak. Mm-mm. Oke, nah lanjut nih Kak, ke stigma yang selama ini ada di Pemda Muba. Adakah stigma yang selama ini ternyata tuh dirasa salah? Padahal sebenarnya nggak kayak gini. Ada nggak sih Kak? Atau mungkin nggak cuma di Pemda Muba aja, atau terkait dengan penempatan di pemerintah daerah Kak? Kan sering ada tuh kayak stigma-stigma yang kadang salah gitu. Ada nggak Kak? Mungkin dulu aku mikirnya kayak di Pemda tuh agak
ketinggalan gitu ya. Tapi ternyata di MUBA ini yang aku rasain udah mulai apa ya, digitalisasinya tuh udah berkembang banget gitu. Misalnya kayak kalau di Kemenq ada yang namanya Nadine gitu kan. Kalau di sini namanya Sri Kandi gitu. Jadi kita bisa berkirim surat itu via aplikasi itu gitu, antar unit kerja atau antar Pemkot atau provinsi yang sama-sama pakai aplikasi Sri Kandi ini. Terus yang kedua ada yang namanya e-kinerja. Jadi kayak Kementerian Keuangan juga ada, kalau mereka kan tiap hari itu ngisi logbook gitu ya kalau nggak salah. Nah kalau di kita juga ada gitu, jadi aktivitas apa aja, kerjaan apa aja yang udah kita kerjain di hari itu, kita isi di e-kinerja itu. Nanti e-kinerja ini buat sebagai dasar perhitungan TPP gitu. Jadi kalau menurutku stigma yang mungkin orang masih nganggap Pemda ketinggalan gitu ya, kayak nggak masih biasa aja gitu sistem kerjanya. Tapi kalau di MUBA yang aku rasain sendiri, usaha untuk majunya tuh ada banget gitu, kayak mulai dari yang digitalisasi ini, terus juga sering kayak kantorku sering banget komunikasi sama orang DJPK gitu, jadi kayak untuk peraturan-peraturan segala macamnya tuh update terus gitu. Oke, berarti emang stigma yang bilang kalau Pemda MUBA atau Pemda-Pemda yang lain kalau itu terdahulu itu kayaknya salah ya, Kak. Karena ternyata Pemda-Pemda ini juga udah menjadi daerah-daerah maju yang mengikuti arus digitalisasi. Nah, tadi sempat disinggung nih Kak terkait dengan mengisi logbook yang berindikasi pada TPP. Nah, sengaja nih Kak pertanyaannya aku taruh di ujung-ujung karena banyak banget yang bertanya terkait dengan penghasilan. Nah, kalau misalnya Kakak berkenan dan memang boleh dibagikan, gimana sih Kak komponen penghasilan di Pemda MUBA dan bagaimana pembagiannya sesuai dengan yang tadi ya Kak, logbook tadi yang mempengaruhi TPP. Silakan Kak. Jadi kalau untuk komponen penghasilan yang ada di MUBA itu ada gaji pokok, ada TPP, terus kalau misalnya ada lembur, beberapa kantor yang lembur itu ada uang lembur, nah yaitu kita nggak ada uang makan. Nah kalau TPP ini dihitungnya dari 60% dari capaian aktivitas yang ada di e-kinerja dan 40% berdasarkan kehadiran absen gitu. Nah TPP ini juga tiap kantornya tuh nggak sama. Yang aku tahu kalau TAPD tim perancang anggaran gitu itu TPP-nya memang agak lebih tinggi dibanding dinas-dinas yang lainnya gitu. Kalau untuk besarannya berapa, aku nanti bisa PC aja buat nanya range-nya berapa. Tapi aku bisa bilang kalau TPP yang ada di MUBA ini cukup bersaing sama TPP atau tambahan pokok yang ada di kementerian gitu. Terus yang di daerah yang ada di Sumatera Selatan juga alhamdulillah MUBA ini bisa dibilang apa ya? Mungkin karena pendapatan asli daerahnya tinggi gitu, jadi makanya TPP-nya juga tinggi gitu. Ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget gitu. Oke, berarti ini kita nggak dikasih tahu fix angkanya. Kalau yang pengen tahu bisa langsung hubungin Kak Farah nih ya Kak. Boleh di DM Instagram mungkin ya Kak? Kalau ini ya, kalau range-nya mungkin aku kasih dari 2,5 sampai 5 mungkin untuk yang grade 6. Dan oh ya satu lagi, benar yang dibilang Katingku kemarin waktu aku nanya penempatan, apa ya, THP ya, penghasilan yang diterima oleh tiap orang tuh bisa beda-beda. Kayak aku walaupun sama temanku yang satu bidang, satu kantor, cuman beda ini aja, beda apa namanya, beda jabatan, itu uang yang kami terima tuh beda gitu. Bisa dari, oh ya satu lagi bisa dari uang perjalanan dinas gitu. Kayak di kantorku tuh banyak perjalanan dinas. Nah, tapi perjalanan dinasnya ke kecamatan-kecamatan yang ada di MUBA. Sedangkan kalau temanku yang ada di BPKAD gitu ya, di Sekretariat Daerah, mereka juga ada perjalanan dinas, tapi mereka lebih sering ke
luar MUBA gitu, lebih sering ke Palembang, atau temanku yang di Setda kemarin pernah ke Jogja, pernah ke Malang gitu. Tapi kalau untuk kantorku itu lebih sering dinas luar di dalam daerah MUBA gitu. Nah, dari perjalanan dinas ini kan kadang aku diajak, temanku yang satunya nggak diajak gitu kan, atau dia diajak aku nggak diajak. Jadi kan otomatis uang yang kita terima dari perjalanan dinas pun beda-beda gitu. Jadi kalau bisa kusimpulin, kalau untuk komponen penghasilan yang ada di kantorku itu bisa dari gaji pokok, TPP, uang perjalanan dinas. Ya, itu. Kalau misalnya lembur juga ada, berarti uang lembur gitu. Oke, Kak. Kalau misalnya di pemerintahan itu kan ada yang namanya upah pungut gitu bagi pegawai yang di pajak. Kalau yang di Pemda MUBA ini udah disesuaikan sama gajinya ya, Kak, berarti gaji pokoknya yang dia udah lebih beda dari bidang lain atau seperti apa, Kak? Kalau untuk gaji pokok kita semua sama. Gaji pokok juga ada di aturannya gitu kan, kayak di aku lupa atau peraturan nomor berapa. Terus kalau masa CPNS itu kita terimanya 80%, TPP juga kita terimanya 80%. Nah, kalau untuk upah pungut di BPPRD ini dulu sempat ada, tapi beberapa tahun terakhir itu diilangin karena dianggap kita tuh udah cukup dari gaji pokok dan TPP aja gitu. Karena TPP kita bisa dibilang lebih tinggi daripada dinas-dinas yang lain gitu. Makanya upah pungutnya dihilangin gitu. Tapi dengar-dengar kabar tuh mau diadain lagi upah pungut itu, UP itu. Cuman belum disahkan aja undang-undangnya gitu. Oh, oke, belum terrealisasi ya sampai sekarang Kakak udah dapat SK PNS di sana. Oke. Nah, aku mau lanjut nih, Kak. Next beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Kakak sempat bilang kalau misalnya di sana tuh beban kerjanya nggak terlalu berat dan cukup menyenangkan setiap harinya gitu ya, Kak. Nah, tapi pastinya Kakak pernah menemukan titik jenuh yang membuat Kakak suntuk ya, Kak? Pernah nggak, Kak? Atau kayak have fun terus nih, Kak, di sana bekerjanya? Ada juga bosennya, kayak ya awal-awal mungkin excited ya, kayak semangat kerja dari 3 tahun ditunggu-tunggu kapan kerja gitu kan. Nah, tapi ada juga saat-saat kayak aduh bosen, rutinitasnya pagi ngantor, pulang sore, terus tidur, besok udah pagi lagi gitu. Ada juga titik jenuhnya. Nah, kalau misalnya saat Kakak di titik jenuh ini, Kak, apa sih yang biasa Kakak lakukan? Apakah jalan-jalan atau ada tempat yang Kakak jadiin tujuan waktu Kakak pengen liburan di MUBA ini, daerah MUBA ini? Kalau kita sih biasa itu awal-awal tuh sering kumpul, jadi kayak malam Sabtu atau malam Minggu tuh kita kumpul gitu sama teman-teman yang juga penempatan di MUBA. Kumpul, kadang nongkrong di tempat makan gitu, atau kita sama kayak kuliah ada base camp satu rumah gitu, kayak kita ngumpul-ngumpul, kita bakar-bakar, cerita-cerita, terus main game segala macam gitu. Jadi mungkin itu sedikit mengobati kejenuhan ya gitu. Itu sih. Atau masak bareng tiap Sabtu Minggu gitu ke pasar bareng-bareng, terus nanti masak bareng, makan bareng. Itu aja sih. Karena di MUBA ini nggak ada mall, nggak ada tempat. Kalau Palembang kan rame mall ya, apa-apa mainnya ke mall gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak ada mall gitu. Jadi paling kita kumpul-kumpul aja sih buat ngilangin jenuh sama bosan kerja gitu. Oke, berarti buat yang pengen melepaskan diri dari kecanduan masuk mall, kayak cocok nih ya, Kak, di Pemda MUBA. Karena nggak ada mall, jadi untuk melepas penatnya itu harus bertemu dengan orang-orang, berkumpul gitu ya, Kak? Iya, terus enaknya di MUBA ini juga fasilitas olahraganya tuh bisa dibilang lengkap gitu. Kayak ada stabel tempat kalau mau berkuda, terus juga ada kolam renang, terus ada gor tempat bulu tang, terus ada juga stadion kalau mau futsal, main bola gitu. Ada juga jogging track. Jadi bisa dibilang fasilitas buat olahraga dan
gratis. Ada beberapa tempat sih yang bayar, tapi nggak mahal gitu. Kayak kolam renang paling 10.000, 15.000 gitu. Jadi udah bisa sih ngilangin. Kalau yang buat yang suka olahraga gitu kan, Sabtu Minggunya olahraga gitu. Oke, dan itu dibuka untuk publik ya Kak? Nggak cuma untuk daerah sana aja? Iya, dibuka untuk publik. Nggak cuma buat atlet yang dari MUBA doang. Orang umum juga bisa gitu. Oke, nah dengan begitu pengalaman kakak di MUBA dan juga banyak hal yang menyenangkan yang kakak temukan di Pemda MUBA ini, pengen dong kakak kasih tahu kenapa sih orang-orang khususnya teman-teman yang home base di sana atau mungkin daerah sekitar atau teman-teman yang lain harus mempertimbangkan Pemda MUBA sebagai salah satu opsi pilihan dalam penempatan. Silakan Kak. Mungkin kalau yang domisili Sumatera, aku bisa bilang Pemda MUBA ini adalah satu pilihan yang tepat gitu kalau mau kalian jadiin pertimbangan gitu. Karena kan masih di Sumatera, terus nggak jauh juga dari Palembang, itu satu dari domisili. Terus yang kedua, aku bisa bilang TPP-nya tadi yang cukup bersaing sama kementerian. Terus yang ketiga, buat kalian yang jenuh sama hiruk pikuk kota gitu kan, yang padat, yang nggak suka macet. Nah, di Sekayu, di MUBA ini bisa jadi opsi, karena yang aku suka juga di Sekayu ini, kadang tuh pergi dan pulang kerja tuh masih bisa lihat yang hijau-hijau, yang seger-seger, ngelihat sawah gitu, kayak banyak pohon-pohon gitu. Jadi lingkungannya asri, terus bersih juga. Terus yang keempat, apa ya? Oh iya, tadi fasilitas publik, terus fasilitas olahraganya lengkap dan murah gitu. Jadi buat kalian yang bingung milih penempatan, mungkin Pemda MUBA ini bisa jadi salah satu opsi sih. Oke. TPP yang bersaing dan bebas dari hiruk pikuk kota itu jauh dari kata mental health ya Kak, karena di sana nggak macet, asri hijau-hijau dan beban kerjanya juga cukup gitu, nggak melebihi work-life balance gitu ya Kak, bisa di sana ya Kak? Iya, betul. Jadi kayak pagi sampai sore kerja, terus sisanya bisa buat olahraga, bisa buat senang-senang sama teman-teman, atau masih bisa ngelakuin hobi yang lain gitu. Tidur cukup juga 8 jam sehari, nggak begadang. Iya, berarti emang cocok nih untuk teman-teman yang mencari daerah yang bisa menerapkan work-life balance. Nah, Kak, itu dia tadi pertanyaan terakhir dari sesi chit-chat kita kali ini bersama Kak Farah dari Pemda MUBA. Nah, boleh nih Kak, terakhir kasih closing statement atau mungkin tips and trick buat teman-teman juga seputar penempatan untuk teman-teman yang lulus di tahun ini. Silakan Kak. Closing statement ya. Kalau aku jujur banyak-banyak berdoa. Terus minta minta petunjuk sama Allah, sama jangan lupa minta ridho orang tua gitu. Waktu milih penempatan itu kemarin sempat kepikiran buat milih Pemda yang ada di Kaltim sama yang ada di Jawa. Tapi ayahku kurang setuju gitu, karena aku mungkin perempuan kan, nggak pengen anaknya jauh. Jadi orang tua aku lebih senang, lebih ridho kalau aku milih Pemda MUBA gitu. Jadi buat tips milih penempatan, mungkin nanti kalian kalian ada simulasi milih penempatan gitu kan ya? Bakal ada kayak gitu kan? Nah, itu kalau menurutku dicoba aja, karena aku kemarin kayak bisa tahu nih kita ada di peringkat keberapa, di posisi keberapa dengan pilihan yang kita pilih gitu. Terus yang kedua juga jangan malu nanya sama alumni. Kemarin aku juga sempat nanya ke alumni yang ada di Pemprov Kaltim, kalau nggak salah Pemprov Kalbar juga, alumni yang ada di Pemprov Babel, terus Pemkab Muara ini, pokoknya yang alumni yang ada di Pemda tuh aku tanyain semua gitu, kayak mulai dari budaya kerja, lingkungan kerja, terus juga
ada nanya sedikit juga tentang penghasilannya, terus juga beban kerja segala macam tuh. Jadi menurutku kita harus banyak-banyak nanya juga kalau misalnya kita kebingungan dalam memilih gitu. Terus satu pesan yang aku ingat banget dari alumni kakak tingkat, dia bilang kalau milih penempatan ini harus berpikir jauh gitu. Jangan cuma mikir buat setahun, 2 tahun ke depan, tapi harus 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Jadi apalagi di Pemda kan, kita bukan di Pemda doang sih, tapi di instansi lain juga untuk mutasi antar kayak misal dari Pemda ngubah ke Pemda lain itu kan sulit tuh mutasi kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipikirin segala konsekuensinya gitu. Itu aja mungkin tipsnya. Oke, terima kasih banyak Kak Farah. Tadi ada beberapa ya yang aku ingat. Yang pertama, jangan lupa berdoa, andalkan orang tua, dan aktif bertanya. Dan satu lagi, proyeksinya yang dilihat itu nggak cuma 1-2 tahun, tapi panjang ke depan ya Kak, sampai seterusnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Farah sudah berkenan hadir memberikan banyak sekali informasi yang penting banget nih untuk teman-teman lulusan PKN yang masih bingung nih milih penempatannya di mana ya. Jadi sekarang teman-teman udah punya informasi yang lebih mantap lagi nih terkait dengan penempatan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Farah. Kami juga mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang berkenan nih. Untuk Kak Farah mohon dimaafkan karena semata-mata hanya karena rasa penasaran saja Kak, tidak bermaksud yang lainnya. Nah, teman-teman, itu dia tadi Pentalks episode kali ini. Gimana? Semakin banyak informasi yang didapetin kan? Jadi pantengin terus episode-episode Pentalks selanjutnya. Thank you teman-teman udah dengerin sampai akhir. I'm Elmo Federa signing out. See you in the next Pentalks. Bye-bye.